Hai, saya Rahmania Putri. Di sini saya membahas tentang ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Ekonomi Indonesia tahun 2025 optimis tetapi realistis. Global Forecast Series 2025 menyimpulkan bahwa perekonomian global pada tahun 2025 hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2024. Hasil survei tentang prospek perekonomian global 2025 terhadap lebih dari 800 ahli oleh Indigo Insurance, bagian dari Leo Group, perusahaan asuransi yang berbasis di Inggris, terangkum dalam laporan Global Forecast Series 2025. Pertanyaan utamanya adalah apakah perekonomian global akan lebih kuat atau lemah pada tahun 2025 dibandingkan dengan 2024? Global Forecast Series 2025 menyimpulkan bahwa perekonomian global pada tahun 2025 hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2024. Tingkat keyakinan terhadap outlook positif perekonomian global sekitar 51% dan tidak yakin, yakni kondisi ini disebabkan oleh outlook negatif terhadap 5 perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian global, yaitu Amerika Serikat, zona Euro, Jepang, Kanada, dan Korea. Sementara emerging markets economies seperti China, Indonesia, India, Brazil, dan Afrika Selatan memiliki outlook positif dengan keyakinan sangat kuat sehingga MS akan menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025. Hasil survei yang dilakukan oleh Leo Group menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki outlook positif dengan keyakinan tertinggi, di mana 82% responden meyakini perekonomian Indonesia akan lebih kuat dan hanya 18% tidak yakin. Tingkat keyakinan terhadap outlook positif perekonomian Indonesia lebih tinggi dibandingkan China, yakni sebesar 78%, Malaysia 75%, India 73%, Filipina 70%, dan Thailand 67%, Singapura 60%. Hal ini sejalan dengan proyeksi Organization for Economic Cooperation and Development bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,1% pada tahun 2024, 5,2% pada tahun 2025, dan 5,1% pada tahun 2026 nanti. Dana Moneter Internasional serta Bank Dunia kompak memberikan prediksi yang sama untuk ekonomi Indonesia 2025 di angka 5,1%. Proyeksi terbaru IMF dan Bank Dunia itu menginformasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran kurang lebih 5%. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Januari 2025, IMF tidak mengubah proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia dari laporan edisi sebelumnya, Oktober 2024. Dan secara umum, IMF memperkirakan ekonomi global akan tetap stabil pada 2025 di angka 3,3%. Sementara untuk negara berkembang, IMF melihat kinerja pertumbuhan pada 2025 dan 2026 diperkirakan akan menyamai kinerja pertumbuhan pada 2024. Sebagaimana estimasi ekonomi Indonesia 2024 di angka 5%, sementara 2025 sebesar 5,1%. Sisi lain, prediksi Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect edisi Januari 2025 untuk ekonomi global jauh lebih rendah dari proyeksi IMF, yakni di angka 2,7%. Dan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bank Dunia memberikan angka yang sama untuk 2025 dan 2026 sebesar 5,1%. Proyeksi tersebut telah mempertimbangkan sejumlah sentimen yang akan muncul di sepanjang 2025. Termasuk ancaman perang tarif dari negara-negara pusat perekonomian dunia. Perekonomian Indonesia masih sangat bertumpu pada 6 sektor utama, yaitu industri manufaktur dengan kontribusi 19,02%, pertanian 13,71%, perdagangan 13,9%, konstruksi 10,6%, pertambangan 9,6%, serta pergudangan dan pertanian. Perdagangan 13,9%, konstruksi 10,6%, pertambangan 9,6%, serta pergudangan dan transportasi 6,17% pada tahun 2024. Kinerja ke-6 sektor di atas diamati dari sisi pertumbuhan tahunan, yaitu pada kuartal 3, pertumbuhan terendah dialami oleh sektor pertanian, yaitu hanya 1,69%, serta tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sekitar 8,64%. Hal menarik tingginya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang didorong oleh meningkatnya jumlah pengiriman barang, khususnya barang-barang e-commerce yang diproyeksi akan tumbuh makin tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Lalu pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan 8,0% pada tahun 2027 meskipun lembaga-lembaga keuangan dan bisnis internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,0% sampai 5,3% hingga tahun 2026. Menjawab pertanyaan di atas, kita mulai dari mengamati gross domestic product secara sektoral, di mana pergerak utama perekonomian nasional adalah sektor manufaktur tetapi dengan kontribusi yang makin turun, yaitu dari 21,8% pada 2014 menjadi sekitar 18,67% terhadap GDP pada 2023. Secara lebih detail, pertumbuhan Indonesia manufaktur sendiri sangat bergantung pada industri makanan dan minuman berbasis sektor pertanian. Kondisi ini sangat tidak memadai untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8,0% pada 2027 sampai 2029. Tidak ada pilihan lain. Strategi industrialisasi nasional harus masuk ke industri berteknologi tinggi berorientasi ekspor dengan strategi konten R&D serta inovasi yang sangat tinggi seperti industri otomotif elektronik, semikonduktor, galangan kapal, pesawat terbang, dan lainnya. Kontribusi kelompok industri di atas dalam perekonomian Indonesia masih sangat kecil. Padahal merujuk pada pengalaman Korea dan Jepang dalam transisi menuju pertumbuhan tinggi untuk menjadi negara maju sangat bertumpu pada industri berorientasi ekspor yang bersifat kapital intensif dengan konten R&D serta inovasi yang sangat tinggi. Pemerintahan Prabowo harus realistis bahwa meskipun terdapat tambahan investasi 14.000 triliun hingga 2029 tanpa dukungan dari sektor manufaktur berteknologi tinggi, berorientasi ekspor yang kuat akan sangat sulit mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari 5,0% sampai 5,3% menjadi 8,0% pada 2027 sampai 2029. Akhirnya, pemerintahan Prabowo harus fokus mengakselerasi transformasi ekonomi nasional dari faktor driven ekonomi, yaitu perekonomian sebagai perekonomian yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dengan ketersediaan tenaga kerja terampil melimpah didukung oleh R&D dan inovasi. Indonesia telah berhasil menyelesaikan agenda politik penting pada tahun 2024, yaitu pemilihan presiden, pilihan legislatif, dan pilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Sungguh suatu pemandangan yang indah bahwa meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik yang hingar-bingar, akan tetapi semua berjalan lancar dan tidak dapat kerusuhan atau konflik yang menyesakkan. Setiap tahun politik tentu merupakan tahun bagi berkelanjutan pembangunan di Indonesia. Tahun 2025 merupakan landasan bagi penyiapan tinggal landas dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sangat menentukan Indonesia pada tahun emas Indonesia atau seabad Indonesia Merdeka. Yang tentu diharapkan adalah menjadi Indonesia lebih baik dibandingkan sekarang dalam segala aspeknya. Berdasarkan survei Alfara 2024 bahwa roda ekonomi nasional masih relatif aman meskipun terjadi pandemi COVID-19, akan tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Artinya dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 berdasarkan proyeksi pemerintahan dan Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5-5% akan tetapi pada tahun 2024 masih relatif aman dengan pertumbuhan yang fluktuatif meningkat pada kuartal pertama tetapi mengalami stagnasi pada kuartal kedua dan ketiga. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan, lalu di sektor pengeluaran didorong oleh sektor konsumsi domestik dan ekspor. Daya beli masyarakat relatif baik dan juga dukungan sektor pariwisata yang relatif pulih. Pengaruh global juga menentukan perlambatan ekonomi di Cina. Inflasi tinggi dan berbagai konflik di negara-negara lain juga turut serta berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi nasional. Namun yang cukup menggembirakan bahwa dengan tekanan ekonomi global yang terjadi di berbagai belahan dunia, justru meningkatkan program pengembangan ekonomi, misalnya hilirisasi industri dan transisi energi, serta pengembangan pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dan selain juga mendorong investasi dalam bidang pengolahan mineral seperti nikel dan tembaga. Namun, demikian dibandingkan dengan tahun 2023, maka terjadi penurunan daya beli masyarakat yang dapat memberikan indikasi terjadinya penurunan kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik, dinyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir memang terjadi penurunan kelas menengah. Konsumsi domestik ditentukan oleh kelas menengah sehingga diperlukan upaya untuk menjaga tidak terjadi penurunan lebih lanjut kelas menengah pada tahun 2025.
Berdasarkan survei Alfara bahwa tahun 2024 ditandai dengan gejala makan tabungan. Pada bidang politik, tahun 2024 juga menarik dicermati. Berdasarkan survei Alfara bahwa keterpilihan Prabowo dan Gibran difasilitasi oleh pulau dengan jumlah penduduk besar yaitu Jawa dan generasi muda yang cenderung memilihnya. Elektabilitasnya di kalangan Gen Z relatif tinggi. Pemilih 2024 juga menyibak kenyataan bahwa politik identitas dan ekonomi kaum miskin tidak cukup berpengaruh dalam kontestasi politik 2024. Data yang juga menarik adalah tentang kontribusi dari 17 provinsi yang di masa lalu memilih Jokowi 2019 dengan ekivalensi 50,24%. Sedangkan provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo tahun 2019 sebanyak 10 provinsi menyumbang sebanyak 35,21%. Artinya bahwa Capres Prabowo berdasarkan survei Alfara maka meneguhkan pandangan bahwa Jokowi faktor tersebut sungguh realistis politik di Indonesia. Siapapun yang digandeng Jokowi, maka dialah yang akan memenangkan kontestasi politik. Kemarahan Megawati dan eksponen PDI atas Jokowi tentu berbasis pada perubahan konstelasi politik dalam Pilpres 2024 yang berakibat atas pemecatan Jokowi dan keluarganya dari gerbong politik PDIP. Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang damai tentu menjadi salah satu faktor yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, pengembangan SDM, dan berkelanjutan pembangunan. Keamanan nasional yang sangat memadai, baik pra dan pasca Pilpres, Pileg, dan Pilkada tentu menjadi barometer atas berkelanjutan program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, termasuk pemindahan IKN yang telah disepakati oleh Prabowo dalam konteks SDGs, maka persatuan, kesatuan, kedamaian, dan keamanan negara tentu menjadi variabel-variabel penting bagi pembangunan berkelanjutan bagi seluruh negara. Berdasarkan teori pembangunan partisipatif atau participatory development, bahwa pembangunan berkelanjutan akan dapat berhasil jika masyarakat dilibatkan di dalam proses dan pemanfaatan produk pembangunan. Dengan kata lain bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam analisis situasi sosial dan politik yang memungkinkan terjadi proses partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat dilibatkan di dalam perencanaan dan aktivitas pembangunan sehingga akan memunculkan rasa kepemilikan atas produk pembangunan. Teori ini memang sudah lama, akan tetapi tetap memiliki relevansi dengan SDGs. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan Indonesia kekinian, adalah teori ekonomi hijau atau Green Economic Theory, sebagaimana yang dicetuskan oleh Badan Program Lingkungan PBB 2008. Pada prinsipnya adalah pembangunan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan relasi antara ekonomi dan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya lingkungan secara tidak selaras melalui pelestarian lingkungan. Melalui partisipasi birokrasi, masyarakat, dan dunia usaha yang melakukan keseimbangan pembangunan ekonomi dengan ekosistem lingkungan, maka ekonomi akan tumbuh dan tetap memberikan peluang pada generasi mendatang untuk mendapat keuntungan secara berkelanjutan. Program hilirisasi, program digitalisasi ekonomi, program pemanfaatan ekosistem lingkungan akan dapat dirasakan manfaatnya jika program tersebut memiliki kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Jika bisa melakukannya melalui kebijakan yang memihak keduanya, masyarakat dan dunia usaha, maka diharapkan pada tahun 2025 akan dapat menjadi basis pengembangan ekonomi secara berseimbangan. Segitu aja teori dari saya. Terima kasih.